Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Mari kita kembali lagi berjumpa di dalam kebenarannya dan buka hatimu untuk mengalami lawatan Tuhan. Dan Tuhan siap melakukan yang terbaik di tengah-tengah kita. Nah, hari ini kita belajar mengenai lepaskan yang lama, dapatkan berkatnya. Saudara, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan ketika kita tidak melepaskan apa yang ada di tangan kita dan di hidup kita. Kita tidak bisa mendapatkan satu benda, satu pemberian seseorang ketika tangan kita menggenggam hal-hal tertentu. Artinya kita mesti kosong baru kita bisa menerima dengan bebas. Begitu juga yang Tuhan mau tawarkan kepada kita bahwa Tuhan mau memberikan berkat-berkatnya. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lepaskan dari kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Kalimatnya berkata, rombak bait Allah ini. Saudara, kata Tuhan, kalau engkau rombak bait Allah ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Dan yang dahsyatnya adalah Tuhan suruh untuk merombak. Artinya apa? Mesti melepaskan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, itu harus kita lepaskan. Ketika kita mau dapat berkat Tuhan, berkat-berkat surgawi, berkat-berkat yang daripada Dia, saudara, satu hal kita harus lakukan apa yang Tuhan minta. Dan hari ini kita belajar untuk bagaimana caranya kita melepaskan. Kalau kita bicara melepaskan, ada 2 yang kita belajar. Pertama adalah terbuka untuk hal-hal yang baru, saudara. Ketika kita mau terbuka untuk hal-hal yang baru, artinya kita siap melepaskan yang lama. Kita harus mengurangi, harus membuat yang ada, yang lama dalam hidup kita keluar, saudara, supaya yang baru bisa menempati hati kita, hidup kita, dan segala berkat Tuhan siap melawat kita semuanya. Nah, mari kita lihat, saudara, ketika ada orang-orang nggak siap untuk terbuka dengan hal-hal yang baru, dia masih tetap di dalam prinsip yang lama, egois, kesombongan, bahkan kepahitan, kebencian, dosa-dosanya. Ini nggak bisa. Kita tidak akan pernah bisa melihat berkat-berkat yang luar biasa kalau itu tidak kita lepaskan dari hidup kita. Kita harus mengalami pemberesan di mata Tuhan. Ketika kita terlepas dari hal-hal seperti itu, maka Bapak Ibu akan mengalami lawatan Tuhan yang hebat. Dengarkan firman Tuhan. Ada satu ayat di dalam Mazmur pasal 18, ayat yang ke-20, dikatakan bahwa Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Saudara, Tuhan sendiri yang akan membawa kita keluar ke tempat yang lapang. Ketika kita terbuka kepada hal-hal yang baru, saudara, mungkin kau mengalami hal-hal yang sesak, sempit. Dalam pergumulan kau sepertinya tidak bebas bergerak karena ada tekanan kiri kanan, ada beban-beban yang berat. Tetapi ketika engkau melepaskan sesuatu yang lama dari hidup, hal-hal yang Tuhan tidak mau, maka Anda akan dibawa ke tempat yang lapang. Artinya sesuatu yang terbuka, yang bebas, yang Anda bisa mengalami tidak lagi sesak, tetapi mengalami kelegaan, ketenangan, kedamaian di dalam Tuhan. Saudara, bahkan dikatakan bahwa Ia menyelamatkan aku, saudara, dan Ia berkenan kepadaku. Kalau katanya engkau terbuka kepada hal-hal yang baru, saudara, engkau melepaskan yang lama, maka Tuhan akan membawa engkau, saudaraku, untuk mengalami perkenanannya. Anda akan hidup di dalam segala keselamatan yang Tuhan beri. Dalam hal apa? Hidup kekal sudah Tuhan berikan. Bahkan keselamatan di dalam hal bisnis, di dalam hal pergumulan, dalam apa saja, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia bekerja, Dia melawat kita semua. Dan Dia menyelamatkan, kata firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, belajarlah untuk menjadi orang yang siap berkata, Tuhan, aku tidak lagi mau mempertahankan hal-hal yang dulu, hal-hal yang di luar kebenaran-Mu. Aku mau hidup di dalam kekudusan, dalam hal-hal yang baru, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita belajar seperti itu, saya percaya berkat Tuhan, berkat-berkatnya itu akan melanda hidupmu, dan engkau akan diberkati Tuhan dalam segala sesuatu yang Bapak Ibu saudara kerjakan. Saudara, yang kedua adalah ketika kita mau melepaskan yang lama, artinya supaya kita dapatkan berkat-berkat yang baru, percaya konsep surga lebih dahsyat. Artinya, saudaraku, konsep surga lebih dahsyat. Sebab itu kita mesti lepaskan hal-hal yang selama ini menjadi konsep kita, konsep duniawi yang kita anggap itu membuat kita tenang, membuat kita pasti berhasil. Tapi kenyataannya banyak orang-orang mengalami kegagalan, mengalami frustasi, mengalami tekanan-tekanan hidup, bahkan seperti ada dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena konsep-konsep kita tidak akan pernah membuat kita bisa mengalami kemenangan dan keluar sebagai pemenang.
Itu sebabnya ketika kita percaya itu, apa yang terjadi? Kita mesti menyerahkan semua hal-hal yang selama ini menjadi pola pikir kita, selama ini yang menjadi prinsip kita, pandangan kita sendiri. Saudara, kita belajar bahwa Tuhan punya konsep yang dahsyat dalam kehidupanmu. Bukankah rancangan Tuhan indah? Tuhan tidak pernah merancang yang kecelakaan, tetapi Tuhan hebat buat kita. Tuhan punya hari depan yang penuh dengan harapan. Kita lihat satu ayat di dalam Mazmur pasal 15 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Wah, konsep surga dahsyat buat kita. Saudara, bahwa konsep surga itu sangat lebih luar biasa. Dia akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Saudara melihat jalan buntu, saudara melihat jalan-jalan tertutup, tapi Tuhan akan berikan jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan sukacita, jalan-jalan di mana engkau bisa berkata, Tuhan terima kasih, justru aku melihat kuasamu hebat, kuasamu dahsyat di tengah-tengah kita. Bahkan ayat itu berkata juga, saudaraku, bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Tidak hanya jalan kehidupan yang dia berikan kepada bisnis, usaha, pelayanan, pekerjaan, dan pergumulanmu, tetapi juga dia akan memberikan, katanya apa? Sukacita, karena di hadapan Tuhan ada sukacita. Jadi waktu engkau menyadari bahwa percayalah kepada konsep Tuhan yang dahsyat itu, maka engkau akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan dikatakan di tangan kananku ada nikmat senantiasa. Wow, dahsyat sekali. Tuhan memberikan jalan kehidupan, Tuhan memberikan sukacita yang melimpah-limpah, bahkan ada nikmat yang senantiasa kekal. Wah, dahsyat. Saudara, tidak ada kekalahan lagi, tidak ada, saudaraku, kelemahan lagi, tidak ada sesuatu kesedihan lagi. Tetapi yang ada adalah 3 hal yang Tuhan siapkan. Jalan-jalan kehidupan Tuhan kasih kepada kita, sehingga terobosan-terobosan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, sehingga hidupmu selalu, walaupun ada masalah, ada pergumulan, engkau tetap mengalami sukacita. Sukacitanya nggak sedikit, nggak, saudaraku, hanya sementara, tetapi melimpah-limpah seperti sungai yang mengalir. Bahkan dia katakan, saudaraku, di tangannya, di hadapan, di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Hidupmu akan dibuat nikmat sama Tuhan. Saya yakin pagi ini menjadi pagi yang luar biasa. Anda akan diberkati Tuhan ketika engkau melakukan 2 hal. Saudara, yang pertama adalah terbuka untuk hal-hal yang baru. Kita sudah belajar tadi. Yang kedua adalah percaya konsep surga lebih dahsyat. Ketika engkau lakukan 2 hal ini, saya yakin, saudaraku, kita berarti melepaskan yang lama dan kita mendapatkan berkat-berkatnya yang dicurahkan buat kita semua. Tuhan Yesus bersama-sama kita dan memberkati kita semua. Amin.